Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Indonesia pada materi teks eksposisi. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan doa. Oke, demikianlah tadi pembacaan doa. Lanjut kita pada bagian selanjutnya, yakni mengecek kehadiran. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Setelah mengecek kehadiran, kita akan lanjut untuk mengingat materi apa yang telah kita pelajari. Oke, materi kemarin masih sama dengan yang akan kita bawakan hari ini, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang teks eksposisi. Tapi perlu kita ingat bahwa materi kita kemarin yakni tentang apa itu teks eksposisi, kemudian yang kedua, bagaimana ciri-ciri teks eksposisi itu yang mengandung paragraf atau karangan yang di dalamnya terdapat sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Oke. Selanjutnya, teks eksposisi itu sifatnya nyata, kemudian real dan alamiah, ya, atau dapat disebut juga sebagai teks non fiksi, teks eksposisi. Ya. Ciri yang pertama, di teks eksposisi itu akan menjelaskan informasi atau pengetahuan mengenai suatu hal. Oke, itu ya, itu ciri pertama di teks eksposisi. Ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima atau ciri yang terakhir, fakta yang dipakai sebagai alat kontritasi dan alat kontribusi. Oke ya. Selanjutnya kita akan lanjut pada tujuan pelajaran. Ya, tujuan pelajaran hari ini apa semua? Oke, sekarang kita lihat sama ya. Tujuan pembelajaran kita masih sama dengan yang kemarin, hanya dua. Ya. Ini pun dua juga. Tujuan pembelajaran yang pertama, ya, peserta didik dapat menganalisis gagasan yang terdapat pada teks eksposisi. Oke. Tujuan yang kedua, itu kalian diharapkan dapat menganalisis fakta. Ya. Apakah kalian sudah siap hari ini untuk melanjutkan pelajaran? Apakah ada yang belum fit? Ya, saya rasa semuanya masih segar ini ya, karena ini baru jam 10 lewat. Oke, jadi saya harap kalian contoh pertama ya, tentang tes eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Oke, silakan kalian lihat. Oke, jadi sebelum saya mintakan satu di antara kalian membacakan teks eksposisi ini, terlebih dahulu Bapak akan bacakan ya. Mantap. Inilah contoh hutan itu, hutan yang sudah ditebang ya. Ya, 50. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Selanjutnya Bapak persilakan kepada kalian ya, satu atau dua orang silakan membacakan kembali. Oke, sebelum saya jelaskan tentang apa itu gagasan dan apa itu fakta. Oke, terlebih dahulu kita saksikan dulu tayangan video. Yang pertama adalah gagasan, di mana gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Nah, untuk selanjutnya adalah fakta. Pengertian dari fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan sebuah kenyataan dan sesuatu yang benar-benar sudah terjadi. Saya akan ulangi lagi. Ya. Di sini pengertian gagasan itu adalah pikiran ya, atau sesuatu yang dihasilkan dari pikiran yang berupa usul juga boleh, atau juga keinginan, atau juga harapan ya,
yang kalau di teks tadi itu ya otomatis itu yang disampaikan si penulis ya kepada si pembaca atau pendengarnya. Ya. Oke, itu gagasan ya, gagasan atau ide. Ya. Di sini ada dua contoh ya, contoh gagasan. Yang pertama, berikutnya fakta ya. Ya. Fakta ya boleh disebut juga kenyataan ya yang benar-benar terjadi. Oke, sini terlihat pengertiannya. Fakta adalah ya keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ya, oke, fakta ini dalam teks eksposisi ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Ya, jadi halayak ini boleh pendengar, ya, boleh pembaca. Oke. Untuk fakta, ya. Oke, setelah kalian tadi melihat ya bagaimana itu gagasan, apa itu fakta. Oke, sekarang saya berikan kesempatan. Siapa tahu ada yang ingin bertanya mengenai gagasan dan fakta. Oke, selanjutnya saya minta kepada kalian semuanya untuk membuat kelompok, kemudian berdiskusi, ya, berdiskusi mengenai tugas yang akan Bapak kirimkan lewat atau yang Bapak sudah bagikan. Silakan kalian kerjakan. Oke. Selanjutnya, ya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan satu perwakilan di tiap-tiap kelompok untuk membacakan hasilnya, tetapi terlebih dahulu tugasnya itu dibagikan kepada kelompok lain sehingga kelompok lain bisa menilai hasil dari tugasmu. Ya, oke. Kalau sudah selesai, silakan satu kelompok saya persilakan untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok lain memberikan tanggapan. Ya, tanggapan. Sekarang kita akan masuk di bagian penutup. Oke, sebelum Bapak Guru tutup, terlebih dahulu kita ulangi dulu ya, materi kita yang tadi itu mengenai fakta, gagasan dan fakta. Ya, akan seperti biasa, Bapak akan memberikan tugas sebagai latihan kalian di rumah. Oke, silakan diterima. Seperti biasa, sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini, ya, kita berdoa bersama-sama. Oke, silakan kelompok, ya, silakan berdoa sebelum kita akhiri pelajaran ini. Oke, terima kasih. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang. Oke, untuk materi kita yang selanjutnya setelah ini, yakni membuat kesimpulan dari teks eksposisi. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.